Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid Bapak? Saya harap kamu dalam keadaan baik dan tetap semangat untuk belajar daring, khususnya untuk pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat dan menggambar grafik dari fungsi kuadrat. Di LKS kamu bisa lihat halaman 8 yang bagian B, yaitu fungsi kuadrat. Jadi langsung saja kita masuk ke materinya. A. Pengertian fungsi kuadrat. Oke, jadi fungsi kuadrat atau bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah f(x) sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Dengan a, b, dan c itu adalah bilangan real, syaratnya a tidak sama dengan 0. Fx sama dengan, kalau a sama dengan 0 berarti A-nya jadi 0. 0x pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. Jadi 0 tambah bx tambah c. Ya, ini jadi kan bx tambah c. Nah, ini bukan fungsi kuadrat. Ini namanya fungsi linier. Oke. Maka dari itu, syarat untuk fungsi kuadrat adalah a tidak sama dengan 0. Oke. Fungsi kuadrat juga sering ditulis dengan y sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c. Dan syaratnya juga sama ya, a, b dan c adalah bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Kenapa sering dituliskan seperti ini? Ya, karena fx itu sama dengan y. Ini dia. Oke. Misalkan ada fungsi kuadrat fx 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2, maka A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan minus 3, dan C sama dengan 2. Oke, paham sampai sini ya? Bentuk grafik dari fungsi kuadrat itu adalah parabola. Iya, seperti apa parabola nih? Seperti gambar yang saya kasih tanda panah. Itu dia ya. Komponen utama dari fungsi kuadrat itu adalah yang pertama sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang saya gambar nih. Iya, dia tegak lurus ya. Nih, tegak lurus. Lalu ada namanya titik ekstrim. Titik ekstrim ini ada dua jenisnya. Kalau parabolanya terbuka ke atas, nih, kemarin dia kebuka ke atas, maka dia memiliki titik ekstrim minimum. Disinilah dia titik ekstrim minimumnya. Nih ya, inilah titik minimumnya. Oke. Dah, kalau parabolanya terbuka ke bawah, maka dia memiliki titik maksimum. Dia kebuka ke bawah. Nih, kebuka ke bawah. Disinilah dia titik maksimumnya. Oke. Jadi beda dia ya. Seperti itu mengenai fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi nanti diberikan sebuah fungsi kuadrat, kita disuruh menggambar grafik fungsi kuadratnya. Ada 4 langkah yang harus kita ikuti untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita menentukan titik puncaknya atau titik ekstrimnya. Titik puncak ini sama dengan titik ekstrim. Oke. Titik puncak sama dengan titik ekstrim, itu dia bentuknya x, y. Nah, di sini diberitahu bahwasannya menentukan titik puncak itu yang pertama kita cari ya, minus b per 2a, b pangkat 2 kurang 4ac per minus 4a. Di mana si minus b per 2a itu adalah x-nya. Jadi rumus x itu adalah minus b per 2a. Dan si b pangkat 2 kurang 4ac per minus 4a ini adalah sumbu y. Nah, berarti rumus untuk mencari sumbu y adalah b kuadrat kurang 4ac per minus 4a. Itu langkah yang pertama. Baru langkah yang kedua, kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu x. Syaratnya apa? Y sama dengan 0. Sebelum masuk ke ini yang saya kotaki, terlebih dahulu kita punya
Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Katanya kalau mencari perpotongan dengan sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. Jadi, Y-nya ini kita gantikan 0. Kita dapatlah, iya, Y-nya kita gantikan 0, jadi 0 sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, inilah yang saya kotakin tadi. Tuh. Langkah ketiga, kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu X, sumbu Y. Tadi yang kedua dengan sumbu X, sekarang yang ketiga kita cari titik potong kurva dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. Oke, sebelum masuk ke bagian ini ya yang saya kotaki, kita punya bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, katanya kalau mencari titik potong kurva dengan sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Jadi yang ada X-nya itu kita gantikan 0. Nah, ini jadi Y sama dengan A. Nah, kan ada X-nya nih, kita ganti 0. Jadi 0 pangkat 2 tambah B. Ada X-nya 0. Ganti 0 tambah C. Sama dengan A kali 0 pangkat 2. 0 pangkat 2, 0. Jadi 0 kali A, 0. B dikali 0, 0. Jadi tinggal Y sama dengan C. Maka kita dapat di sini nanti 0, C. Dimana C ini adalah sumbu Y dan 0 adalah sumbu X. Karena dia Y sama dengan C. Tuh. Yang keempat, kita meletakkan titik-titik yang diperoleh pada bidang kartesius, kemudian menghubungkannya sehingga terbentuk kurva mulus. Kita sudah dapat titik X-nya, kita sudah dapat titik Y-nya, kita sudah dapat perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Terakhir, kita meletakkan titik-titik tadi pada bidang kartesius yang bentuknya seperti ini. Dimana ini adalah sumbu X, ini sumbu Y. Ini X positif, ini Y positif, ini sumbu X negatif, ini sumbu Y negatif. Ini namanya diagram kartesius. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh, gambarkanlah sketsa grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang Y. Dari fungsi yang diberikan nih, kita dapatlah A sama dengan 1. Di sini A sama dengan 1. B sama dengan minus 1 ya, minus 1, dan C sama dengan minus 2. Kan kita punya bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Berarti A-nya sini minus 1 nih, kan 1. Baru B-nya minus 1, di sini kan 1. Dan C-nya adalah si minus 2 ini. Oke. Langkah pertama kita menentukan titik puncak. Iya, titik puncak X, Y. Dimana rumus untuk mencari X itu adalah si minus B per 2A. Rumus untuk mencari sumbu Y itu adalah B pangkat 2 dikurang 4AC per minus 4A. Kita carilah pertama yang sumbu X. Oke, X sama dengan minus B per 2A. B-nya adalah minus 1. Kita masukkan minus 1. Lalu per 2A. A-nya 1. Berarti minus dikali minus itu positif ya, ini jadi 1, 2 dikali 1, 2, maka dari itu sini setengah. Lalu kita carilah sumbu Y-nya, rumusnya B pangkat 2 dikurang 4AC per minus 4A. B-nya itu adalah minus 1, jadi minus 1 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 ya, A-nya ini 1. Baru C-nya minus 2. Kita masukkan minus 2. Per minus 4 dikali A. A-nya 1. Kita operasikanlah. Saya buat di sini ya. Ini. Saya buat di sini supaya jelas. Y sama dengan minus 1 pangkat 2. Berarti minus 1 kali minus 1. 1. Negatif kali negatif positif. Dikurang 4. Baru 1 dikali minus 2. Minus 2. Per minus 4 dikali 1. Minus 4. Kita punya di sini 1 minus 4 dikali minus 2, 8 ya. Positif 8. Per 4.
Oke, di sini 4-nya negatif ya. Negatif. Sama dengan 1 tambah 8, 9. 9 per minus 4. Nah, inilah dapatnya. Oke. Sumbu Y-nya. Kita sudah dapat sumbu X-nya, yaitu ini ya. Ini sumbu X-nya setengah dan sumbu Y-nya itu adalah minus 9 per 4. Langkah kedua, kita menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Titik potong kurva dengan sumbu X. Syaratnya apa? Y sama dengan 0. Oke, sebelum masuk ke ini, yang saya kotakin ini, saya akan cari jalan yang terlewat. Kita punya rumus fungsi yang diberikan tadi adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Syaratnya apa? Y sama dengan 0. Berarti Y-nya kita gantikan dengan 0. Kita punya 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang X kurang 2. Oke. Nah, kita faktorkanlah si X pangkat 2 dikurang X dikurang 2 supaya dapat nilai X-nya nanti, titik X-nya. Caranya, cari bilangan, kalau dikali hasilnya minus 2 nih, dan kalau ditambah hasilnya minus 1. Dari sini ya. Bilangan tersebut adalah minus 2 dikali 1 dan minus 2 tambah 1. Minus 2 dikali 1 minus 2, minus 2 ditambah 1 minus 1. So, dari sini kita dapat, saya sambung di sini ya. X kurang 2 dikali X tambah 1 sama dengan 0. Kita carilah pembuat nolnya. X kurang 2 sama dengan 0. Ini yang pertama. Berarti X, 2-nya kita pindah ke kanan, jadi 0 tambah 2. Kita dapatlah X 2. Ini X pertama. Sekarang untuk X kedua, yang ini, X tambah 1 sama dengan 0. Oke. X sama dengan 0, satunya pindah ke kanan jadi negatif 1. X sama dengan 0 kurang 1, minus 1. Nih, ini X 2-nya. Dah, kita dapatlah si... Nih. Itu yang pertama. 2,0 dan yang kedua itu minus 1,0, dimana 2 ini kan si X-nya, 0 ini si Y-nya, minus 1 ini si X-nya, dan 0 ini adalah si Y-nya. Udah dapatlah kita yang titik potong dengan sumbu X. Sekarang kita cari menentukan titik potong kurva dengan sumbu Y. Syaratnya apa? X sama dengan 0. Oke, sebelum masuk ke sini, kenapa dapatnya ini? Saya akan lanjut di sini saja. Oke, kita punya rumus yang diberikan atau fungsi yang diberikan adalah Y sama dengan X pangkat 2 dikurang X dikurang 2. Syaratnya apa? X sama dengan 0. Jadi, setiap yang ada X kita gantikan dengan 0. Oke, jadi Y sama dengan ini X berarti 0 pangkat 2 dikurang X jadi gantikan 0 kurang 2. Jadi Y sama dengan 0 pangkat 2, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang minus 2, minus 2. Nah, kita dapatlah Y-nya sama dengan minus 2. Kan kita punya sumbu kartesius atau koordinat kartesius itu adalah X, Y. Dimana X-nya 0 dan Y-nya adalah minus 2. Y minus 2. Ah, inilah dapatnya si ini. Tuh. Sudah dapat kita masing-masing titiknya. Langkah terakhir tinggal kita masukkan ke dalam bidang kartesius atau koordinat kartesius. Kemudian menggabungkannya sehingga terbentuk kurva mulus. Tadi kita dapat titik puncak setengah dan minus 9,4, dimana X itu adalah setengah dan Y-nya itu adalah minus 9 per 4. Oke. Dimana letak titik puncak? Kita di bawah nih. Ini yang saya tandai. Oke. Ya kan, ini sumbu X, di sini titik si setengah. Lalu di sumbu Y, ini sumbu Y negatif. Di sinilah letak si 9 per 4 minus. Ini ya, kita tarik garis. Oke, kita tarik garis. Nih. Lalu titik potong dengan sumbu X, berarti yang ini sumbu X-nya, ini sumbu X ya, yang ini yang dia tidur. Yang pertama adalah 2,0, ini si X, ini si 0, berarti disinilah dia duanya. Oke. Lalu yang kedua minus 1,0, nah disinilah dia minus 1,
katakan ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Dan terakhir titik potong dengan sumbu Y, berarti dia yang tegak ya, yang vertikal yang ini adalah 0, minus 2. Nah, di sini letak minus 2. Baru udah dapat titik-titiknya semua, tinggal kita tarik grafiknya. Oke, ini dia ya. Inilah dia ada kita grafiknya. Seperti itu. Kalau saya buat ulang di sini ya, saya buat ulang. Oke, di sini ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Yang pertama kita cari titik puncaknya, Y, X-nya itu adalah setengah. Saya kira di sini setengah. Oke. Lalu Y-nya, Y negatif ya, berarti dia di bawah sini, Y negatif minus 9,4. Nah, disinilah dia minus 9,4. Oke, saya tarik garis. Oke, saya tarik garis. Ini dia titik puncaknya ya, setengah, minus 9,4 per 4. Lalu titik potong dengan sumbu X, berarti yang ini titik potong dengan sumbu X. Yang pertama 2,0. Disinilah dia titik 2. Lalu minus 1. Nah, disinilah dia minus 1. Ya, di sini ya. Lalu titik potong dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti yang dia tegak ya, yang vertikal ya, 0, minus 2. Berarti Y-nya minus 2. Nih Y. Disinilah dia minus 2. Tandai. Langkah selanjutnya kita tariklah kurva mulus. Dari sini memotong dia, memotong. Oke, nah, seperti ini. Kurang lebih seperti inilah gambar grafiknya kalau saya buat ulang. Seperti itu. Bagaimana? Gampang bukan cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, kalau kamu kurang paham, kamu bisa putar berulang-ulang video ini sampai kamu paham. Dan bisa juga tanya saya di chat grup atau chat pribadi. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.